Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Ya, anak-anak, pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kelola emosi. Itu jurus 2 tentang BK hebat. Oleh karena itu, silahkan berdiri dulu supaya semuanya fresh. Ya, kalau saya sebutkan tepuk pagi berarti 1, tepuk siang 2, tepuk sore 3. Coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, pagi, siang, pagi, siang, sore. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, silakan untuk ketua kelas pimpin doa dulu sebelum belajar. Perhatian. Siap. Mulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kemudian kita lanjut yang kedua yaitu kita cek kehadiran untuk siswa-siswa. Untuk jumlah berapa? 25. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Atas nama siapa? 2 atas nama. Jadi untuk pagi hari ini ada 2 orang siswa kita tidak hadir. Karena apa? Karena ada kegiatan keluarga, yaitu atas nama Hindrayani dengan Bekti. Yaitu setelah kita cek kehadiran semuanya, bagaimana kabar? Baik. Ya, alhamdulillah semua baik-baik saja. Jadi yang pertama yaitu saya akan bagikan tentang kertas emosi. Jadi saya bagikan dulu. Ya, silakan kertasnya dipegang kemudian ditulis nama. Sudah semuanya? Sudah. Ya, sekarang saya akan bercerita. Kemudian itu adalah kertas emosi. Jadi semuanya ada tingkat emosinya? Ya. Jadi ketika saya mengucapkan sebuah cerita, menceritakan sesuatu, karena anggap saja cerita itu adalah dirimu. Ketika jengkel, maka luapkan di dalam kertas tersebut yaitu remas. Ketika Anda merasa senang, dilus-lus. Karena itu adalah sebuah kertas emosi. Luapan daripada emosi yang yang ada dalam diri kalian. Saya mulai cerita, saya tinggal di Lalundu 3. Jarak antara sekolah dengan rumah itu 10 kilo. Kemudian pada suatu hari pagi-pagi saya mau berangkat ke sekolah, lambat bangun. Jadi sudah jam, dipegang semua kertasnya. Jadi sudah jam 6.25. Di saat saya bangun, kemudian mandi. Setelah mandi maka saya kasih keluar motor. Setelah saya starter motor saya setengah mati mau hidup. Terakhirnya saya kasih keluar motor, saya paksa kembali, saya starter, saya akhirnya bisa hidup. Jadi motor tersebut bisa hidup. Setelah motor hidup, maka saya coba untuk berangkat ke sekolah walaupun saya dalam hati ragu-ragu. Ternyata 100 meter dari sekolah motor mati lagi. Dan terpaksa motor tersebut saya dorong sampai di sekolah. Akhirnya sampai di sekolah saya sudah jam 7:20, jadi terlambat 5 menit. Masuk di gerbang sekolah dipanggil lagi sama guru yang piket. Setelah itu
Kenapa kamu bisa terlambat? Ini Pak, saya punya motor mati di jalan, jarak kurang 1 kilo dari sekolah, makanya saya dorong. Setelah itu, ya sudah, kalau begitu masuk. Karena apa pelajaranmu? Matematika. Oh, mau ulangan matematika? Ya. Akhirnya masuk di kelas. Diketoklah pintu, Assalamualaikum. Dijawab sama gurunya, yaitu Ibu siapa guru matematika? Uni. Ya, Ibu Uni. Setelah dijawab kemudian masuk. Setelah masuk, ya, kenapa kamu terlambat? Motor saya mogok. Kemudian kamu duduk di bangkunya dengan jengkelnya, duduk di situ. Kemudian setelah itu kamu buka buku, guru bilang tugas matematika dikumpul sekarang. Ternyata setelah di resnya dibuka, buku matematikanya yang kalian siapkan tadi jatuh juga karena res tidak terres dengan rapi. Kemudian setelah itu maka jarak 5 menit si Yani datang. Setelah Yani mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia langsung minta maaf, Bu, guru saya terlambat. Kenapa? Jatuh, ini saya punya baju kotor. Kemudian disuruh duduk, kemudian mendekatimu, kemudian bicara, minta maaf saya tadi terlambat jemput kamu karena saya jatuh dari motor, baju saya kotor. Kemudian minta maaf, di jalan tadi saya temukan ini bukumu, buku tugas matematika. Jadi begitulah sekilas cerita. Kemudian sekarang diangkat kertasnya. Mana kertas yang paling mulus? Di sana. Atas nama siapa? Kemudian, ya, ini mulus juga. Anda juga. Kemudian yang paling lecek kertasnya siapa? Coba dilihat bersama. Ya, ini paling lecek ya. Ya, silakan. Siapa yang kertasnya paling bagus tadi, ada berapa? 2. Ya, tolong berdiri. Kenapa Anda kertasnya masih mulus? Padahal itu adalah sebuah kertas emosi. Ya, silahkan berdiri kemudian ungkapkan alasannya. Ya, kenapa kertasmu masih mulus? Tidak terbawa dengan emosi yang Anda jalani dalam berangkat ke sekolah. Karena sakit, karena kecewa, karena hal yang seperti itu sudah biasa. Alasanmu kenapa berdiri? Kenapa kertasmu masih mulus? Karena semua itu hanya ujian. Ya. Kemudian kenapa alasanmu kertasmu sangat-sangat lecek, yaitu terbawa dengan emosi yang saya ceritakan tadi. Ya, apa alasanmu kenapa seperti itu? Ya, berdiri dulu. Karena emosi. Ya, silahkan duduk kembali. Jadi itu tadi sebuah cerita, karena dalam pelajaran ini kita mengambil metode yaitu ARKA. Apa itu ARKA? Yang pertama yaitu aplikasi. Kedua yaitu nanti kita masuk di refleksi. Jadi kenapa di sana kertasnya masih bagus? Karena emosinya bisa dikendalikan. Karena terbiasa dengan hal-hal yang sakit, hal-hal yang menjengkelkan dan lain sebagainya, sehingga dianggap biasa. Kemudian kertasnya sangat lecek. Itu kenapa? Karena terbawa dengan emosi. Karena apa? Karena semua manusia tersebut punya emosi. Setelah kita refleksi, kemudian kita masuk ke dalam sebuah konsep. Jadi ini adalah konsep yang kita bawakan. Dilihat di situ. Perhatikan, kita akan pakai konsep yaitu tentang konsep pembelajaran sel. Kita mengacu pada konsep pembelajaran sel Elias dan DKK dan kawan-kawan. Di situ ada Elias dan Arnold pada tahun 2006.
mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional atau social emotional learning adalah proses yang pertama, yaitu mengenali. Kalian sudah kenali emosi kalian masing-masing? Kemudian setelah kita mengenali, setelah mengenali apa? Mengelola emosi. Jadi setiap manusia itu punya tingkat emosi masing-masing. Oleh karena itu siapapun setelah kenal dia harus bisa mengelola emosi. Setelah mengelola emosi, kemudian menyelesaikan masalah, karena dengan emosi tadi tersebut akan menimbulkan masalah seandainya kita tidak bijak ketika mengelola emosi. Kemudian mengembangkan relasi sosial yang baik. Yang dimaksud dengan relasi sosial tersebut tadi yang berkaitan dengan teman, yaitu ketika kita kembangkan dengan relasi, dengan berempati, pasti kita dapat membuat sebuah keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Karena siapapun kita pasti akan dimintai tanggung jawab. Kali itu saya berpesan dengan ini, dengan kertas tadi, maka ketika emosi seseorang tersebut itu pasti akan naik turun seperti termometer, kadang panas, kadang dingin. Seharusnya kita menjadi stabilizer. Jadi ketika kita menjadi stabilizer, maka semuanya akan terasa dingin, nyaman saja kayak di sana, biasa saja. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Di sana sadar. Kenapa seperti itu? Karena semuanya itu hanya ujian ketika seorang untuk menuntut ilmu. Di sana ada relasi, ada hubungan. Kemudian yang kedua yaitu emosi mempengaruhi suasana belajar. Bagaimana pembelajaran dan layanan BK diterima murid. Murid belajar sesuai dengan situasi menyenangkan, merasakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan kondusif, cenderung bisa menikmati kelas. Yang ketiga tujuannya yaitu yang ingin dicapai yaitu pemecahan masalah. Jadi mengarah individu, guru, murid dan memberikan motivasi atau energi untuk melakukan pembelajaran. Kemudian adanya tujuan pemecahan masalah yang sering terjadi di kelas, kemudian di lingkungan sekolah dan murid untuk mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan dengan tepat. Nah itu kita dalam satu kelas harus membangun sebuah komitmen. Kita harus ada relasi, harus ada hubungan. Ketika terjadi sebuah emosi, maka kita harus saling punya rasa empati, saling mengendalikan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Jadi berhitung sampai 5, kemudian diulang lagi. 1 lagi. Sudah dihafal angkanya masing-masing? Ya, yang 1 posisi di sebelah sini, 2 di situ, 3 di situ, 4 di sini, 5 di sini. Kelompok 1 mana? Sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 silahkan berdiri 1 orang. Diputar. Ini namanya jarum emosi kita hari ini. Nanti di senang. Ya, tepuk tangan semuanya. Kelompok 2, ya silahkan diputar jarum emosinya. Lebih ayah lari ke gembira. Ya silakan. Ada yang marah? Apa emosi kita hari ini? Senang. Apa? Hah? Sedih. Sekarang tiap kelompok membuat
semuanya saja, nanti salah satu yang dibaca yaitu tentang jarum emosi kalian pada hari ini. Cerita Anda yang pernah rasakan, pernah Anda lalui, yang paling berkesan tentang rasa apa tadi? Gembira. Satu kertas saja. Cerita seseorang yang paling apa di sini? Artinya pengalaman sedih, kan bukan bercerita tentang sesuatu yang tidak nyata, tapi tentang pengalaman yang menyedihkan. Yang penting ada kesan yang masuk, hal yang paling marah, paling sedih ataupun apa di situ. Ya, silakan berdiri di sini. Ya, dibaca. Ya, tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad, saya kedua. Saya sangat gembira saat mengetahui bahwa saya mendapatkan juara kelas kebanggaan dan sekian ingin Ya. Ya, langsung kelompok ketiga. Perkenalkan, nama saya Tikar. Pada pagi hari sekitar jam 9 pagi di Pasar Tiga saya mau membeli pop ice, tapi penjualnya antriannya panjang dan panas, terus ada ibu-ibu menerobos antriannya dan itu membuat saya emosi. Oh iya, emosi. Ya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 11A. Pengalaman saya ketika rolling kelas, kami merasa senang karena kami bisa satu kelas lagi di kelas 11 dan kelas kami semakin kompak dan baik. Iya, berikan aplaus. Hal yang membuat saya sedih adalah pada saat rolling kelas. Ketika beranjak naik ke kelas 11, saya sedih karena harus berpisah dengan teman kelas lama dan harus beradaptasi dengan kelas baru, orang-orang baru dan suasana baru, serta merelakan semua kenangan yang membantu. Oh, iya. Ya, silakan duduk kembali. Jadi itu tadi adalah sebuah peta emosi yang diambil dari sini, kemudian setelah itu diungkapkan melalui sebuah tulisan. Saya yakin, percaya semuanya manusia tersebut punya emosi masing-masing. Apalagi kalian sebagai seorang siswa. Artinya sebagai seorang siswa itu adalah manusia yang artinya masih dalam proses menuju ke kematangan. Oleh karena itu saya mengharapkan seperti tadi, yaitu jadilah stabilizer, jangan jadi termometer. Kenapa? Karena termometer tersebut suhunya selalu berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau panas langsung emosinya naik, kalau dingin turun. Tetapi tidak seperti itu seharusnya. Seperti tadi, yaitu harus ada pengendalian, yaitu seperti stabilizer tadi, supaya apa yang kita perbuat akibat dari rasa emosi itu tadi bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita terbawa emosi, maka hal-hal tersebut tidak bisa kita bertanggungjawabkan, bahkan bisa bersentuhan dengan hukum, kriminal, aturan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada peta konsep yang selanjutnya, yaitu jadi itu adalah otak manusia. Jadi manusia tersebut terkadang seperti dinosaurus kalau sudah terjadi sebuah tingkat emosi yang memuncak. Jadi manusia bisa menjadi dinosaurus, bisa kejam melebihi kejamnya binatang kalau dia mengedepankan yaitu otak-otak reptilnya. Jadi kita harus kenali sebetulnya otak kita tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu neokortek. Apa itu neokortek? Apa?
yaitu maka neokortek yaitu otak kita, bagian otak yang bisa bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Jadi di saat ada masalah, di saat kita sedang tertekan dengan sebuah permasalahan atau sebuah kondisi tingkat emosi, entah itu takut, entah itu marah, entah itu perasaan apapun juga, maka ketika masih ada masih ada logis kemudian penuh pertimbangan, maka itu berarti otak kita masih dikendalikan oleh neokortek. Kemudian ketika otak kita sudah tidak ada rasa pertimbangan, bahkan kalau orang marah sudah memuncak, sudah tidak bisa untuk dikendalikan, sudah tidak bisa untuk berdiskusi, sudah tidak ada rasa simpati, maka itulah namanya otak reptil. Jadi seperti ini tadi. Jadi jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Oleh karena itu, maka berpikirlah yang bijak dengan kita memakai yaitu otak-otak limbik. Apa itu otak limbik? Apa? Apa itu limbik? Apa itu limbik? Jadi otak-otak limbik tersebut yang ada di sini yaitu otak pengendali yang berfungsi tadi sebagai stabilizer. Jadi sebagai pengendali dalam diri kita, pendingin. Oleh karena itu, setiap kita marah, maka ambillah jeda. Tahu ambil jeda? Tahu. Ya, kita tarik napas dalam-dalam, kita tenangkan, kita kasih keluar, kita ambil lagi nafas, kemudian kita tahan sebentar, kemudian kita kasih keluar. Jadi ditenangkan dulu kondisi, setelah kita kendalikan, baru di situ baru bisa bicara. Jadi di saat Anda emosi, jangan sedikit pun mengambil keputusan, karena pada dasarnya keputusan tersebut tidak akan pernah bagus, tidak akan pernah maksimal. Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh emosi, atau di situ yaitu reptilian brain. Jadi reptilian brain tersebut, yaitu ketika otakmu sudah diambil alih oleh reptilian brain, maka yang ada cuma dua. Apa? Fight atau flight, yaitu tempur atau kabur. Jadi kalau otak kita sudah dipengaruhi oleh reptilian brain, maka cuma dua, kita tempur atau kita kabur. Kenapa? Karena di saat kita tempur, pasti kita akan di situ merasa emosi yang memuncak. Siapapun dia tidak akan kita pandang. Tidak pernah kita merasa takut. Kemudian ketika kita sudah tersadar bahwasanya dia memiliki kekuatan yang lebih, maka kita kalah, maka kita akan kabur. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya yaitu kita adakan, yaitu kita jeda dulu, ambil ketenangan. Setelah tenang, setelah kita kendalikan emosi, baru kita bicara, baru kita ambil posisi. Masalah kalau sudah lari, yang pertama ajak tempur, yang kemudian yang kedua kita kabur, kira-kira selesai apa tidak? Tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Karena kalau setiap ketemu, kalau tidak tempur kabur, tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu jangan diterapkan. Itu adalah otak reptil brain. Oleh karena itu kita harus pakai limbik dulu, kita jeda dulu. Setelah kita jeda, baru kita pakai yaitu otak neokortek.
kita pakai pertimbangan, pakai otak untuk mengambil sebuah keputusan dengan yang logis, yang rasional, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita simpulkan dulu emosi itu apa. Jadi kita dapat simpulkan dari tadi, jadi macam-macam emosi tersebut itu ada 6. yang pertama yaitu kemudian kemudian nah jadi itu adalah garis kesimpulannya tentang emosi. Jadi setelah kita setelah kita tahu emosi, kita harus kenali emosi, kemudian kendalikan emosi. Setelah kita kendalikan emosi, baru kita ambil kebijakan, kita ambil langkah, kita ambil perbuatan yang di situ tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya, mungkin cukup sekian. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.